Bab 186, pertanyaan kedua. Mata Sang melebar karena terkejut. Dia sudah berada di tahap umum. Sang memandangi tubuhnya dan sedikit mengepalkan tangannya. Dia memang merasa sedikit lebih kuat, tapi sulit menilai kekuatannya saat ini tanpa mengujinya dengan benar. Kapan itu terjadi? Sang bertanya. Selama prosedur, kata dekan. Kehancuran total pada tubuhmu mendorongmu melampaui tahap prajurit, dan kamu sekarang resmi menjadi pejuang di tahap umum. Sang melihat sekeliling, dan dia sekarang juga tahu mengapa ruangan itu tampak lebih terang dari sebelumnya. Penglihatannya meningkat karena peningkatan rilamnya. Jadi, itu berarti aku seharusnya mendapatkan akses ke pertanyaan keduaku dan ruang terpisah. Sang bertanya. Seharusnya begitu, kata dekan. Cobalah mengingat pembicaraanmu dengan Tuhan. Sang mencoba mengingat interaksinya dengan Sang Dewa, dan benar saja, setelah tanya jawab pertama, Sang kini menemukan informasi baru. Kembali ke ingatannya, Sang berdiri di depan dewa yang menyeringai, yang duduk di singgasananya yang sangat besar. Untuk pertanyaan keduaku, kata Sang dalam rangkaian ingatan. Bagaimana cara memanfaatkan ketiga hadiahku dengan sebaik-baiknya? Saat ini, mata Sang bersinar. Itu pertanyaan yang bagus. Kembali dalam ingatannya, dewa hanya menyeringai. Dan kemudian, sesuatu yang membingungkan terjadi. Dewa kedua muncul di depan ingatan Sang. Sungguh sangat aneh. Rasanya seperti seseorang menjeda film hanya untuk berbicara di depan sebuah adegan untuk menjelaskan sesuatu. Terkejut, dewa bertanya dengan seringai lebar. Ingin tahu bagaimana cara kerjanya, bukan? Sang memang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kau tahu, kata dewa kedua, karena perubahan rencanaku nanti, aku harus mengubah jawabanku atas pertanyaanmu secara surut. Kalau tidak, jawabannya tidak akan sepenuhnya sesuai dengan afinitasmu yang baru. Jadi, jangan kaget kalau aku tiba-tiba membicarakan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Kamu tidak perlu memahami hal itu. Waktu itu rumit dan sangat menyenangkan. Sekarang, lanjutkan pertunjukannya, kata dewa kedua sebelum menjauh dari layar. Kemudian, adegan itu dilanjutkan kembali. Pertanyaan yang cukup cerdas, Sang, kata Sang Dewa sambil seringai. 3 hadiah adalah kunci utama yang membuatmu menjadi kuat. Mengetahui cara memanfaatkannya dengan benar itu penting. Sang dalam ingatannya tidak bergerak. Sepertinya waktunya telah berhenti. Pertama, mari kita bicara tentang senjatamu, katanya. Kamu ingin meningkatkannya sesegera mungkin. Untuk mendapatkan kekuatan optimal, kamu perlu memberinya makan dengan biji elemen khusus untuk api, es, cahaya, dan kegelapan di setiap alam. Tentu saja, itu hanya harus terjadi di setiap alam, tidak di setiap level. Selama itu tidak meningkatkan level, tidak apa-apa jika hanya menyerap biji netral unsur. Saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah contoh. Saat Anda meningkatkannya ke tahap umum, Anda ingin memberinya makanan seimbang antara mana api, es, cahaya, dan kegelapan. Tujuan Anda selanjutnya adalah membawanya ke tahap umum puncak, yang dapat Anda lakukan hanya dengan memberinya makan biji normal. Itu jauh lebih murah. Lalu, ketika kamu ingin meningkatkannya ke panggung komandan, kamu harus memberinya biji api, es, cahaya, dan kegelapan lagi, dan seterusnya. Tentu saja, pada titik ini, kamu mungkin sudah menyadari bahwa afinitasmu lebih dari sekedar 4 hal ini, kata dewa sambil menyeringai. Ya, ada juga cara agar senjatamu memanfaatkan sebagian dari kekuatan afinitas khususmu. Untuk itu, kamu memerlukan biji khusus dan langka. Namun, karena kekhasan afinitasmu, melepaskan kekuatan biji itu tidaklah mudah. Jika kamu menggunakan kekuatan itu, pedangmu akan menjadi lebih lemah secara permanen, dan satu-satunya cara untuk memulihkannya adalah dengan membeli lebih banyak biji dan meningkatkannya kembali. Bisa dibilang pedang itu akan turun 1 level dengan menggunakan kekuatan itu. Tapi, hei, itu kartu truf kecil yang funky, bukan? Kata dewa dengan seringainya yang terus-menerus. Kamu tidak bisa mengendalikan apapun, dan pada titik tertentu, seseorang yang jauh lebih kuat darimu akan mengincarmu, dan saat itulah kamu ingin memiliki kemampuan itu. Juga, kamu harus banyak berkomunikasi dengan pedangmu. Itu adalah cerminan dari naluri bertarung batinmu. Kamu dapat melihatnya sebagai cermin yang menunjukkan dirimu yang sebenarnya. Dan itu saja untuk pedangnya, kata Sang Dewa. Sekarang, ke pertanyaannya. Pertanyaannya sepenuhnya bergantung pada tujuanmu, tapi seperti sekarang, kamu mungkin bahkan tidak punya tujuan. Selain itu, ketika kamu mengingat jawaban ini, sudah terlambat untuk mengubah pertanyaanmu. Kamu hanya bisa percaya pada dirimu yang dulu. Semoga dirimu yang dulu tidak bodoh, kata Sang Dewa sambil tertawa terbahak-bahak. Bayangkan menanyakan pertanyaan yang tidak berharga dan bahkan tidak menyadari bahwa Anda menanyakan pertanyaan yang tidak berharga. Anda menjadi sangat bersemangat dengan jawaban baru Anda dan menyadari bahwa Anda pernah menanyakan pertanyaan bodoh di masa lalu. Itu akan sangat bagus, teriak Sang Dewa sambil tertawa. Mari kita ke hadiah terakhir, ruang terpisah, kata Sang Dewa. Ketika kamu mengingat jawaban ini, kamu seharusnya sudah mendapatkan akses ke sana. Tidak sulit untuk mencapainya, hanya ingin pergi ke dunia kecilmu sendiri. Tuhan terkekeh. Tentu saja, pertanyaan ini adalah tentang bagaimana menggunakan hadiahmu dengan sempurna. Pertanyaanmu sebenarnya agak lucu karena kamu pasti akan belajar tentang kegunaan ruang terpisahmu. Kamu tidak hanya akan bertemu seseorang yang akan memberitahumu semuanya,
tapi aku bahkan menuliskan aturan dan kegunaan benda itu di tablet batu, di tengah ruang kecilmu sendiri. Di satu sisi, pertanyaan ini tidak ada gunanya, kata sang dewa sambil menyeringai. 5 detik keheningan yang mencekam berlalu. Tetapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi dengan tangan kosong begitu saja, teriak sang dewa sambil tertawa terbahak-bahak. Jadi, bagaimana kalau aku memberitahumu tentang kegunaan unik dari ruangmu sendiri yang tidak diketahui oleh siapapun? Bahkan pendahulumu pun tidak mengetahuinya. Pastikan untuk memberitahunya, oke. Aku ingin melihat penyesalan di matanya, kata sang dewa sambil menyeringai. Bab 187, Rahasia Penting. Mata sang kembali fokus setelah dia mengingat kembali ingatannya. Dan kemudian, sang mengerutkan kening. Rahasia itu mungkin bisa membuat perbedaan antara mendapatkan sesuatu yang baik dan mendapatkan sesuatu yang hebat, pikir sang. Kemudian, dia melihat ke arah dekan, yang hanya melihat ke belakang. Saya bersedia berbagi pertanyaan dan jawaban saya dengan Anda, tetapi saya ingin mengetahui sesuatu dari Anda terlebih dahulu, kata sang. Ekspresi dekan tidak berubah. Selama itu bukan sesuatu yang tidak bisa saya bicarakan, kata dekan. Saya juga tertarik dengan apa yang Tuhan katakan. Saya ingin tahu bagaimana uji coba pertama Anda di ruang terpisah, kata sang. Ketika sang mengatakan ujian, yang dia maksud adalah ujian yang bisa mereka ambil satu kali per alam di dalam ruang terpisah mereka. Dekan telah mengatakan bahwa dengan cara inilah mereka bisa mendapatkan warisan dan teknik sebelum pembersihan para penyihir. Saya bisa menjawabnya, kata dekan. Ada 3 kategori untuk uji coba, dan skor yang Anda peroleh dalam kategori tersebut dijumlahkan untuk menghasilkan skor akhir. Semakin tinggi skor akhir, semakin baik teknik yang Anda dapatkan. Pertama, kamu harus melawan binatang buas. Level pertama adalah melawan monster tak berbakat di tahap umum awal. Level kedua adalah melawan monster rata-rata di tahap umum awal. Level ketiga adalah melawan monster berbakat di tahap umum awal. Monster ini bisa menang melawan hampir semua monster lain di level mereka. Tingkat keempat adalah melawan binatang lemah di tahap umum awal. Dan level kelima harus melawan yang rata-rata, jelas dekan. Kamu bilang sebaiknya, kata sang. Itu artinya kamu tidak mencoba level kelima. Benar, kata dekan. Saya tidak yakin apakah saya bisa menang atau tidak. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk tidak mencoba level kelima. Kategori berikutnya adalah melawan pejuang. Levelnya dirancang dengan cara yang sama seperti pada binatang buas. Saya juga nyaris tidak berhasil mengalahkan level keempat, dan saya tidak mencoba level kelima. Seperti yang sudah kamu duga, kategori ketiga adalah melawan penyihir. Dekan berhenti. Saya bahkan tidak mencoba level ketiga. Rata-rata adep sudah terlalu menakutkan, dan saya nyaris tidak berhasil menang. Pada akhirnya, aku mendapat skor 10, dan dengan itu, teknik yang kamu latih. Alis sang terangkat karena terkejut. Yang aku latih. Dekan mengangguk. Buku kecil yang kamu terima pada hari pertama. Bukan aku yang menciptakannya. Itu adalah hadiah yang aku terima dari uji coba. Itu mungkin tampak sederhana, tetapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mereka memberi Anda cahaya penuntun tanpa mengganggu potensi Anda untuk mencapai tahap jalan sejati. Sesuatu seperti itu hanyalah sesuatu yang dapat saya ciptakan pada level saya saat ini setelah beberapa tahun bekerja keras. Seperti yang juga sudah kamu sadari, teknik ini bisa digunakan sebagai dasar untuk menciptakan teknik yang jauh lebih kuat. Kamu menggunakan teknik ini untuk menciptakan gaya bertarungmu sendiri yang sudah setara dengan gaya bertarung seseorang di Mid-General Stage. Merekalah tumpuan para pejuang masa depan, jelas dekan. Sang mengangguk. Terima kasih telah menjawab pertanyaanku. Sekarang, ceritakan padaku tentang pertanyaan dan jawabanmu, kata dekan. Sang dengan cepat menceritakan apa yang telah dia pelajari dari dewa sampai dia sampai pada rahasia terakhir yang sangat penting. Dia bilang aku akan menyesalinya. Dekan bertanya dengan sedikit gugup. Ini adalah pertama kalinya sang melihat dekan menunjukkan rasa takut atau gugup, tapi itu juga bisa dimengerti. Bagaimanapun juga, ini adalah dewa. Bahkan dekan tidak dianggap apa-apa di hadapannya. Sang menarik napas dalam-dalam. Rahasia mengenai ruang terpisah. Saat menjalani persidangan, Anda tidak boleh mati, kata sang. Bahkan jika musuh dalam ujian membunuhmu, kamu akan muncul kembali di duniamu lagi. Kesunyian. Dekan meringis. Mengapa dia tidak mencoba tingkat yang lebih tinggi? Karena ada kemungkinan besar dia akan mati. Dia memiliki, paling banyak, peluang menang 50% melawan lawan-lawan ini. Hanya sedikit orang yang mau mempertaruhkan nyawanya pada lemparan koin. Tetapi jika dia tidak bisa mati dalam persidangan, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Dia bisa saja mencoba level berikutnya tanpa rasa khawatir. Bahkan jika dia gagal, dia akan mendapatkan banyak pengalaman tempur yang berharga. Dan bagaimana jika dia berhasil menang? Seberapa besar imbalannya? Kemudian, dekan mengingat 2 ujian berikutnya, yang diambil di tahap komandan dan jalan sejati. Begitu banyak peluang yang terbuang sia-sia. Jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia pasti akan mengetahuinya. Namun, itu juga merupakan tindakan bodoh. Mengetahui kapan suatu pertarungan tidak dapat dimenangkan atau kapan ada peluang yang melawannya juga merupakan keterampilan yang penting. Tuhan secara efektif memberi imbalan atas kebodohan yang sembrono. Sepertinya Tuhan mendorong mereka untuk bermain-main dengan hidup mereka. Saat ini dekan merasa sangat menyesal. Andai saja dia lebih berani,
atau lebih bodoh, tergantung sudut pandang seseorang. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Kemungkinan besar dia tidak akan mengambil bagian dalam uji coba lain dalam hidupnya. Sang memperhatikan dekan memandang ke tanah dengan cemberut. Setelah mendengar tentang persidangan dekan, Sang dapat memastikan betapa berharganya rahasia ini. Hal ini membawa uji coba ke tingkat yang benar-benar baru. Keheningan beberapa detik berlalu dan Sang tidak berkata apa-apa. Mari kita bicarakan tentang persidanganmu yang akan datang untuk saat ini, tiba-tiba dekan berkata sambil memandang ke arah Sang. Dekan bahkan tidak mengatakan apapun tentang bagaimana rahasia itu memengaruhi perasaannya, tetapi Sang dapat membayangkannya. Silakan, kata Sang. Dia dan dekan tidak terlalu dekat, dan jika dekan tidak ingin membicarakannya, itu bukan tempat Sang untuk bertanya. Jika imbalan yang didapat bermanfaat bagi akademi, saya ingin membelinya, kata dekan. Pada akhirnya, hadiah Sang tetap menjadi miliknya, dan dia bisa memutuskan apa yang ingin dia lakukan dengan hadiah itu. Saya memang berniat melakukannya, kata Sang. Kita belum dekat, tapi kamu telah memberiku beberapa sumber mana murni dan mengizinkanku menjalani prosedurnya, yang meningkatkan kekuatanku secara signifikan. Membagikan hadiahku kepadamu dianggap sebagai pembayaran. Dekan mengangguk. Aku adalah aku, dan kamu tetaplah kamu. Jika imbalannya setara dengan imbalan yang aku terima saat itu, kamu dapat menghitung semua utangmu sebagai telah dilunasi. Jika imbalannya lebih berharga, kamu dapat memberitahuku jika kamu butuh sesuatu. Terima kasih, kata Sang sambil tersenyum tipis, sesuatu yang jarang terjadi padanya. Dekan selalu merasa sangat jauh dari Sang, dan dekan pada dasarnya bertindak seolah-olah dia tidak ingin berurusan dengan Sang setiap kali dia berbicara dengannya. Namun, dekan masih banyak membantu Sang, dan Sang merasa berhutang budi padanya. Dekan mengangguk. Setelah mencapai tahap umum, Anda memiliki waktu 1 bulan untuk mengenal kekuatan baru Anda. Anda dapat memulai uji coba kapanpun Anda mau selama periode itu. Untuk saat ini, kamu harus melihat ruang terpisahmu. Setelah itu, kami akan mempersiapkanmu untuk persidangan. Bab 188, Ruang dan Kekuatan. Sebaiknya Anda melihat dulu ruang masing-masing, kata dekan. Untuk melakukannya, cukup berkonsentrasi pada keinginan untuk berada di dunia Anda sendiri. Pada awalnya, Anda mungkin perlu mengumpulkan banyak fokus, tapi itu akan menjadi lebih mudah dengan latihan. Kamu boleh melihat-lihat, tapi jangan berlama-lama di sana. Masih ada lagi yang harus kukatakan padamu. Sang mengangguk dan menutup matanya. Jauh di lubuk hatinya, dia berharap bisa pergi ke tempat yang hanya bisa dia akses. Benar saja, Sang merasakan tarikan beberapa saat kemudian, dan dia merasa seperti jatuh ke dalam jurang yang dalam. Lalu, dia membuka matanya. Mata Sang melebar saat dia melihat lingkungan barunya. Itu aneh tapi juga indah. Apa yang dia lihat? Rumput. Itu pada dasarnya adalah halaman rumput. Namun, halaman rumput itu membentang hingga tak terbatas. Tidak ada gunung, tidak ada sungai, tidak ada bukit, tidak ada kawah, tidak ada pohon, tidak ada binatang. Itu hanyalah halaman rumput yang panjangnya tak terhingga. Keterbukaan dari semua itu membuat Sang sedikit gugup, tapi dia segera tenang ketika dia ingat bahwa dia bisa pergi kapanpun dia mau. Berada di ruang yang begitu luas dan tak berujung tanpa variasi apapun memiliki perasaan tidak berarti. Tapi ada satu hal yang menonjol. Sang melihat sebuah tablet besar yang terbuat dari batu menonjol dari sampingnya. Tingginya 3 meter dan lebar 1 meter. Di atasnya, Sang dapat melihat semua aturan ruang terpisah, atau sebagian besar aturan tersebut. Bagaimanapun juga, Dewa telah memberitahu Sang sesuatu yang tidak ada di tablet. Apa yang tertulis di tablet itu? Kamu bisa menyimpan apapun yang kamu mau asalkan tidak hidup. Jika kamu ingin menyimpan sesuatu di sini, kamu harus bisa mengangkatnya dengan tanganmu, atau ruangan itu tidak akan menerima benda itu. Kamu tidak memiliki kendali atas mana yang memasuki ruang ini. Persepsi Anda tidak bisa berada di ruang ini dan di dunia nyata pada saat yang bersamaan. Saat berada di dalam sini, kamu berada dalam tubuh terpisah yang secara sempurna meniru tubuh aslimu. Kemudian, tablet itu berbicara tentang ujian yang bisa diambil Sang, dan Sang melihat hitungan mundur di bagian bawah tablet. Agak aneh melihat ukiran di batu itu berdetak seperti tampilan digital. Setelah membaca semuanya, Sang mengangguk. Ruang terpisah ini pasti berguna. Karena bagaimana Sparen diubah menjadi Space Rings, pada dasarnya mustahil untuk memasukkan semuanya ke dalam satu Space Ring. Selain itu, dengan satu kesalahan penilaian, cincin luar angkasa mungkin akan hancur. Tentu saja, ruang penyimpanan Space Rings juga terbatas. Kebanyakan dari mereka hanya bisa menyimpan 1 meter kubik barang. Tentu, itu banyak, tapi akan sulit untuk memeriksa semua barang jika sempit. Setelah itu, Sang melirik dunianya sendiri untuk terakhir kalinya dan menghendaki dirinya kembali ke dunia nyata. Kali ini, dia merasa seperti ditarik keluar dari jurang yang dalam, dan begitu dia meninggalkannya, dia membuka matanya. Brengsek, Sang berteriak bercampur ketakutan dan kesakitan. Begitu Sang kembali, dia merasakan sakit yang familiar seperti patah tulang di lengan kirinya. Selain itu, bagian kanan tubuhnya terasa memar parah. Sang bisa mengatasi rasa sakit, tapi dia tidak menyangka dia akan kesakitan saat ini. Kemudian, Sang merasakan vertigo ketika dia menyadari bahwa dia terbaring di tanah, dekat dinding. Sejauh yang dia ingat, dia telah duduk di meja sebelum memasuki dunianya.
Apa yang telah terjadi? Sang bertanya dengan kaget sambil perlahan duduk, tubuhnya dengan cepat beregenerasi. Dekan memandang Sang. Aku menendangmu. Kesunyian. Kamu menendangku. Sang bertanya. Dekan mengangguk. Perasaan marah dan frustasi muncul di diri Sang. Dia bisa mengatasi rasa sakitnya, tapi mematahkan tulangnya bukanlah hal yang lucu. Tapi kemudian, pikiran Sang menjadi tenang ketika dia menyadari mengapa Dekan melakukan hal itu. Sang menarik napas dalam-dalam. Aku mengerti, kata Sang, tapi kamu juga bisa memberitahuku. Menunjukkanmu lebih baik daripada memberitahumu, jawab Dekan. Sang menghela nafas. Mengapa Dekan menendangnya? Untuk menunjukkan padanya salah satu kelemahan ruang terpisah. Apa yang terjadi dengan tubuh asli Sang saat dia berada di dalam ruang terpisahnya? Ia tetap tidak bergerak di dunia nyata. Dengan menendang dan melukai Sang, Dekan telah menunjukkan bahwa Sang harus berhati-hati setiap kali memutuskan untuk mengunjungi ruangannya. Ketika Sang membuka matanya, dia menyadari bahwa rasa sakitnya sudah berkurang. Masih terasa nyeri, namun tidak sekuat saat tulang baru saja patah. Itu berarti Sang telah terluka setidaknya beberapa detik yang lalu. Dan dia tidak menyadarinya saat dia berada di ruang terpisahnya. Seperti yang Anda lihat, memasuki ruang terpisah adalah sebuah risiko, kata Dekan. Saat ini, kamu mungkin memerlukan sekitar 3 detik untuk masuk dan keluar, membuatnya pada dasarnya tidak dapat digunakan dalam pertempuran. Namun, semakin kuat dirimu, semakin mudah hal itu terjadi. Karena kamu sekarang berada di tahap umum, pikiranmu juga perlahan-lahan akan mulai berkembang seiring dengan tubuhmu. Sang mengangguk dan berdiri. Terima kasih, katanya. Dekan juga mengangguk. Selanjutnya, kami harus mempersiapkanmu untuk ujianmu. Untuk itu, kamu perlu mengenal kekuatan barumu. Seberapa kuat tubuhku? Sang bertanya. Menurut pengujianku, kekuatan tubuhmu berada di titik tengah dengan kekuatan manusia di titik awal dan kekuatan binatang di titik akhir. Contohnya, jika prajurit tahap umum awal mempunyai kekuatan 1 dan monster tahap umum awal mempunyai kekuatan 5, kamu akan mendapat 3. 5 dikurangi 1 adalah 4. 4 dibagi 2 adalah 2. 2 ditambah 1 adalah 3. Rumusnya adalah Sang sama dengan binatang ditambah prajurit dibagi 2 atau S sama dengan B plus W2. Sang mengerutkan kening sambil melihat tangannya. Saya tidak yakin apakah itu lebih baik atau lebih buruk dari yang saya kira. Sempurna, kata Dekan. Seiring kemajuanmu, kamu akan menjadi semakin kuat dibandingkan dengan manusia. Ya, binatang juga akan tumbuh lebih kuat dibandingkan kamu, tapi kamu adalah manusia, bukan binatang. Binatang buas tidak memiliki teknik yang rumit dan rumit. Jadi, meskipun jurang pemisah masih akan terus membesar, hal itu tidak akan bisa diatasi. Jika tubuhku sekuat tubuhmu saat kamu mencapai levelku, Exploding Mountain Turtle tidak akan memiliki peluang melawanku, kata Dekan. Kamu harus ingat bahwa kesenjangan antara prajurit dan monster sangat besar. Seekor monster di tahap komandan awal sudah memiliki tubuh sekuat prajurit di tahap komandan puncak. Ketika kamu berada di tahap komandan awal, kamu akan memiliki kekuatan fisik yang setara dengan prajurit tahap komandan akhir karena peningkatan kekuatan secara eksponensial di mana level ketiga adalah peningkatan kekuatan yang lebih besar dari 2 level sebelumnya dan seterusnya. Saat ini, tubuhmu memiliki kekuatan seorang pejuang tahap umum awal saat berada di tahap umum awal. Peningkatan kekuatan itu luar biasa. Sebagai gambaran, jika Ranos memiliki tubuhmu, jumlah penyihir sejati yang bisa menang melawannya akan mencapai 1 digit di seluruh dunia. Kamu beberapa kali lebih cepat, lebih kuat, dan memiliki pertahanan beberapa kali lipat dibandingkan prajurit lain di levelmu di masa depan. Ketika Sang mendengar itu, dia merasa isi perutnya terbakar. Kekuatan. Dia akhirnya punya kekuatan. Kesenjangannya agak tertutup. Ya, para penyihir masih memiliki banyak cara dan mantra khusus untuk mendorong mereka lebih jauh, tapi itu lebih mudah diatasi daripada dasar keberadaannya. Sekarang, kami perlu mempersiapkan Anda untuk sidang sekitar 1 bulan lagi, kata Dekan. Aku ingin kamu melakukannya sebaik mungkin karena hadiahmu juga akan membantu para pejuang di seluruh dunia. Jadi, kami berkepentingan untuk melihat Anda sukses. Dan karena itu saya mempunyai usulan, kata Dekan. Sebuah lamaran, Sang bertanya. Dekan menatap mata Sang. Apakah kamu bersedia menjadi muridku? Bab 189, Persiapan Ujian. Menjadi muridmu, Sang bertanya. Sang teringat 2 murid Dekan lainnya. Salah satunya adalah wakil Dekan Soran, dan Sang sangat mengenalnya. Lalu, ada gadis lainnya. Sang hanya melihatnya sekali, yaitu ketika dia menonton ujian Sang. Jika Sang ingat dengan benar, namanya Viera, dan dia juga ingat bahwa dia naksir Soran. Ya, kata Dekan, untuk memberimu bantuan dengan lebih mudah, kamu harus menjadi muridku. Tentu saja, ini tidak hanya menjadi sarana untuk mencapai tujuan. Aku menganggap serius murid-muridku, dan adalah tugasku untuk membantu mereka mencapai tahap jalan sejati. Petik 2. Sang terdiam beberapa saat sambil memikirkan keputusannya. Menjadi murid Dekan, saya setuju, kata Sang. Bagus, kata Dekan sambil mengangguk. Kalau begitu, kamu sekarang adalah muridku. Kesunyian, itu dia, Sang bertanya. Itu dia, kata Dekan. Statusmu akan segera diperbarui di pendaftaran akademi. Mulai sekarang, kamu memiliki akses gratis ke lantai 5 gedung utama, tapi jangan coba-coba menyalahgunakan hak istimewa itu.
Sang mengangguk. Aku tidak akan melakukannya. Kalau begitu, untuk tindakan pertamaku sebagai tuanmu, aku akan memberimu hadiah. Bersinar, seragam hijau muncul di tangan dekan. Anda sekarang resmi menjadi bagian dari program pelatihan khusus, kata dekan. Ini seragam barumu. Seragam ini bisa melindungimu dari satu serangan mematikan monster tahap umum menengah atau prajurit tahap umum akhir. Dibandingkan dengan seragammu saat ini, seragam ini juga memperluas perlindungannya hingga ke kepalamu. Setelah memblokir serangan mematikan, perlu beberapa menit untuk mengisi ulang mana, artinya hanya berfungsi satu kali per pertarungan. Ingatlah hal itu, jelas dekan. Dekan menyerahkan seragam itu kepada Sang, dan lengan Sang semakin tenggelam. Itu berat. Biasanya, ini hanya seragam yang didapat siswa tahap umum awal karena akan menghambat mobilitas prajurit tahap umum awal. Berat seragam tersebut sekitar 700 kg. Sang terkejut melihat seragam di tangannya. 700 kg. Ini sama sekali tidak terasa seperti 700 kg. Apakah kekuatannya telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga dia dapat dengan mudah membawa sesuatu seberat ini tanpa masalah? Terima kasih, Tuan, kata Sang. Saya bukan orang yang suka formalitas, kata dekan. Panggil saja aku guru. Sang memandang dekan dengan agak canggung. Baiklah, guru, katanya. Masih terasa aneh memanggil dekan hanya sebagai guru. Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana kami mempersiapkan sidang Anda, kata dekan. Pertama, kamu akan pindah ke ruangan yang lebih besar di ujung aula. Untuk bulan depan, aku tidak ingin kamu meninggalkan ruang bawah tanah akademi. Mengapa? Sang bertanya. Kami perlu terus mengawasi Anda jika ada efek samping. Mungkin ada sesuatu yang berbeda pada diri Anda yang belum kami sadari. Lalu, bagaimana aku harus mempersiapkan persidangannya? Sang bertanya. Aku butuh lawan. Lawannya akan diserahkan kepadamu, kata dekan. Ada dua sisi dalam persiapanmu. Pertama, kamu harus membiasakan diri dengan tubuhmu, dan kamu akan mencapainya dengan melawan beberapa penjaga dari Warriors Paradise. Itu tidak akan memakan waktu lebih dari 1 hari, setelah itu tahap kedua persiapanmu akan dimulai. Fighting Adept, kata dekan. Mata Sang menyipit. Selama beberapa bulan terakhir, Sang menyaksikan seragam merah melawan para magang setiap minggu. Wakil dekan Ranos telah memerintahkan Sang untuk menonton pertarungan tersebut. Saat ini, Sang tahu bagaimana hampir setiap penyihir bertarung, dan selama setahun terakhir, dia juga telah mempelajari semua tentang mantra mereka. Dan sekarang, dia hanya perlu mempraktikkan semua ilmunya. Selama bulan depan, saya akan mengirimkan gelombang adep ke arah Anda. Anda harus melawan beberapa adep yang berbeda setiap hari dengan hanya istirahat minimal. Ketika Sang mendengar itu, api muncul di dadanya. Akhirnya, dia bisa melawan para penyihir. Selama setahun terakhir, Akademi telah memberikan lebih banyak informasi kepada Sang untuk mempersiapkannya menghadapi momen ini. Kemampuan Sang melawan binatang buas benar-benar luar biasa. Kemampuan Sang dalam melawan para pejuang juga sangat mengesankan. Satu-satunya hal yang menghambat Sang adalah kemampuannya untuk melawan penyihir, dan itu akan segera diperbaiki. Sang belum pernah melawan seorang mage sebelumnya, meskipun dia dikirim ke dunia ini khusus untuk melawan para mage. Kenapa dia tidak melawan mage sebelumnya? Karena Sang belum cukup menonjol. Kini setelah segalanya berjalan lancar, sudah waktunya bagi Sang untuk memulai tujuannya yang sebenarnya. Tujuan yang Tuhan pilih untuk Sang adalah untuk menjadikan para pejuang di dunia lebih kuat, dan dia akan mendapat kesempatan pertama untuk melakukannya dengan mendapatkan skor luar biasa dalam uji coba. Namun tujuan Tuhan bukanlah tujuan Sang. Tentu saja, Sang akan membantu para pejuang, tetapi prioritas utamanya adalah menjadi sekuat mungkin. Anda bermaksud agar saya berteori tentang alam kelima. Bagaimana kalau aku melakukan yang lebih baik untukmu? Bagaimana kalau saya benar-benar mencapai alam kelima? Bagaimana kalau aku mencapai alam keenam? Bagaimana kalau aku membunuh Sonebis? Dan kemudian, aku akan mencari penyihir yang benar-benar kuat di dunia ini. Kamu tidak memberiku hadiah hanya untuk mendorongku ke alam kelima. Tidak, semua hadiahmu berguna bahkan sampai aku menjadi manusia terkuat di dunia ini. Ganti baju, perintah dekan. Saya akan menunggu di luar. Dekan meninggalkan ruangan, dan Sang segera mengganti seragam barunya. Dia tidak terbiasa memakai sesuatu yang begitu berat, tapi dia akan segera terbiasa. Kemudian, dia meninggalkan ruangan dan mengikuti gurunya menyusuri aula. Setelah berjalan beberapa saat, mereka berdua memasuki sebuah ruangan besar yang kosong. Ini akan menjadi kamarmu mulai sekarang, tapi kamu tidak akan lama berada di dalamnya. Ikuti aku, ucap dekan sebelum meninggalkan ruangan itu lagi. Setelah berjalan beberapa saat, mereka berdua memasuki ruangan besar lainnya, tapi ruangan ini memiliki 2 pintu keluar, dan ada juga meja resepsionis di dalamnya. Ini adalah pintu masuk bagi orang-orang yang ingin memasuki toko khusus akademi. Lelang hanya dilakukan sebulan sekali, dan berikutnya dalam 17 hari. Untuk saat ini akan menjadi arena latihanmu. Sang mengangguk. Lawanmu akan datang dari sana, kata dekan sambil menunjuk ke pintu lain di ruangan itu. Ini mengarah ke sebuah gudang di utara akademi. Saya akan pergi sekarang dan mengatur segalanya. Harapkan juri pertandingan Anda tiba dalam beberapa menit dan lawan pertama Anda, paling lama, 1 jam. Sang mengangguk. Bersinar. Kemudian, sesuatu muncul di tangan dekan, dan Sang dengan cepat memahami untuk apa benda ini.
Ini adalah topeng hitam tanpa wajah. Faktanya, tidak ada lubang untuk mata atau hidung di dalamnya. Kami harus merahasiakan identitasmu. Topeng ini memiliki beberapa lingkaran ajaib yang menyelubungi seluruh tubuhmu dalam kabut kelupaan. Kabut kelupaan. Sang bertanya. Siapapun di bawah alam ketiga yang melihat Anda saat Anda mengenakan topeng akan segera melupakan karakteristik Anda yang paling penting. Misalnya, mereka akan melupakan jenis senjata apa yang Anda gunakan, warna rambut Anda, warna seragam Anda, dan nama Anda tinggi. Mereka hanya akan mengingat bahwa mereka melawan seorang pejuang yang memiliki gaya bertarung agresif. Tetapi pastikan untuk berhati-hati dengan apa yang Anda katakan. Meskipun efeknya cocok untuk penampilan Anda, itu tidak berlaku untuk apa yang Anda ucapkan. Sang mengambil topeng itu dan mengangguk. Lalu, dia memakainya. Begitu topeng itu menyentuh wajahnya, topeng itu seolah menghilang. Baru saja, Sang melihat topeng yang menutupi penglihatannya, tapi sesaat kemudian, sepertinya topeng itu tidak ada sama sekali. Namun, di luar, Dekan melihat seorang pemuda berambut hitam dan bertopeng hitam tanpa ciri. Kemudian, Dekan memandangi seragam hijau itu dengan cemberut. Dekan meletakkan jarinya di bahu Sang, dan sesaat kemudian, seragamnya berubah menjadi warna merah. Kemudian, Dekan mengangguk. Kelihatannya jauh lebih baik. Untuk bulan depan, kamu bisa mengenakan seragam merah. Ini mungkin juga membantu membuat identitasmu semakin menjadi misteri. Sang tidak menjawab, dan Dekan tidak bisa melihat ekspresi Sang. Aku tidak tahu apakah aku menyukai tampilan ini atau tidak, pikir Sang. Dan kemudian, Dekan meninggalkan ruangan. Dan hanya beberapa menit kemudian, juri pertarungan tersebut muncul. Bab 190, Fiera. Sang memandangi wajah Fiera yang tersenyum cerah, murid kedua Dekan. Sang baru saja memikirkannya, dan sekarang dia muncul. Selamat, adikku. Fiera berkata dengan suara cerah, rambut merah panjangnya menutupi separuh wajahnya. Adik laki-laki, Sang bertanya. Fiera mengangguk penuh semangat. Sebagai murid ketiga guru, kamu sekarang resmi menjadi adik laki-lakiku. Dia berkata. Kemudian, dia berjalan mendekat dan menarik Sang ke dalam pelukan beruang. Fiera sedikit lebih kecil dari Sang, tetapi kekuatan tubuhnya membuat Sang tidak berdaya. Ketika Sang diangkat dari kakinya tanpa ada cara untuk melawan, dia merasa canggung. Dia hanya pernah berbicara dengan wanita ini sekali sebelumnya, dan wanita ini memeluknya seolah dia adalah sahabatnya. Atau adik laki-laki, senang bertemu denganmu, kata Sang canggung. Fiera menurunkannya dan memeriksa seluruh tubuhnya. Lalu, dia mengangguk. Kamu mempunyai aura yang sangat berbahaya. Banyak gadis yang seperti itu, ucapnya dengan bangga. Aura berbahaya, Sang bertanya dengan bingung. Fiera mengangguk beberapa kali. Ya, sangat berbahaya. Begitu aku melihatmu, aku merasa kamu adalah binatang yang agresif, dan itu sungguh mengejutkan. Maksudku, kamu baru berada di tahap umum awal. Binatang yang agresif. Sang bertanya sambil melihat tubuhnya. Saya tidak merasa marah atau agresif. Juga, aku hanya berdiri di sana tanpa memikirkan apapun. Mengapa Fiera berpikir bahwa saya adalah binatang yang agresif? Pikir Sang. Kemudian, Fiera dengan penuh semangat berjalan menuju meja resepsionis dan duduk di atasnya. Bang! Dan meja resepsionis pecah. Sang hanya dengan canggung menatap Fiera, ekspresinya tidak terlihat karena topengnya. Wajah Fiera menjadi merah dan segera berdiri. Kayu murahan yang bodoh. Dia berteriak sambil menendang salah satu potongan itu. Bang! Potongan kayu itu meledak di dinding, serpihannya menyebar ke seluruh ruangan. Sang tidak mengatakan apapun. Kursi itu jelas tidak dibuat untuk diduduki, dan tubuh seorang prajurit panggung komandan sangatlah berat. Seragam Sang saja beratnya 700 kg. Jika seseorang menambahkan berat tubuh Sang, beratnya mungkin hampir 2 ton. Sementara itu, Sang terkejut karena Fiera sangat berbeda dengan Soran. Soran tampil sangat dewasa dan bertanggung jawab dengan banyak moral. Dan Fiera, dia tampak seperti gadis yang periang. Tentu saja, penampilannya seperti seorang wanita berusia 20-an, tapi dia bertingkah seolah dia berusia 14 tahun. Setelah menangani kayu yang menyerang, Fiera memanggil 2 kursi dari Space Ring. Dia menyimpan kursi di Space Ring miliknya. Bicara tentang punya terlalu banyak uang, pikir Sang. Fiera menepuk salah satu kursi sambil melihat ke arah Sang. Ayo, duduk. Mari kita bicara sebentar, katanya dengan suaranya yang ceria dan bersemangat. Sang perlahan berjalan mendekat dan duduk. Katakan padaku, Sang, apa tujuanmu? Apa yang membuatmu menjadi dirimu? Siapa kamu? Tanya Fiera. Langsung memulai dengan pertanyaan yang sulit ya. Sang bertanya. Fiera terkikik. Aku bukan orang yang suka berbasa-basi. Ayo, beritahu aku, katanya sambil tersenyum gembira. Yah, aku ingin menjadi makhluk terkuat di dunia, jawab Sang. Oh itu bagus, ucap Fiera sambil tersenyum gembira. Mengapa? Karena saya suka memperbaiki diri, kata Sang. Berlatih setiap hari dan melihat kemajuan saya adalah sesuatu yang mendorong saya maju dan memotivasi saya. Itu dia, tanya Fiera dengan ekspresi bingung. Saya pikir Anda ingin membalas dendam atau ingin mencapai sesuatu. Apa maksudmu? Sang bertanya. Seperti, ingin membunuh semua penyihir atau membunuh bangsawan kuat yang membunuh keluargamu atau hal serupa, tahu. Dia berkata. Tidak,
Saya tidak punya barang seperti itu, kata Sang. Saya hanya menginginkan kekuasaan demi kekuasaan. Saya belum tentu menggunakan kekuatan itu, namun saya menginginkannya. Bisa dibilang aku hanya ingin memilikinya. Fiera menggaruk sisi kepalanya sambil berpikir. Bagaimana jika kamu bisa menjadi sekuat itu pada saat ini? Dia bertanya. Permisi, Sang bertanya. Kau tahu, bagaimana jika ada dewa yang sangat berkuasa atau sesuatu yang datang dan menawarkan untuk memberimu kekuatan tertinggi? Kamu bilang bahwa kamu ingin memiliki kekuatan untuk memilikinya. Jadi, menurut itu, kamu akan menerima tawaran itu, kan? Jelas Fiera. Untuk beberapa saat, Sang terdiam. Dia belum memikirkan hal itu. Jika dia bisa menjadi sangat kuat saat ini, apakah dia akan menerimanya? Kesunyian. Tidak, saya rasa saya tidak akan melakukannya, kata Sang. Mengapa tidak? Tanya Fiera heran. Saya pikir ini lebih tentang perjalanan dan bukan tentang tujuan, jelas Sang. Di atas semua itu, aku ingin mencapainya sendiri. Jika orang lain memberiku sesuatu, sesuatu itu tidak akan ada nilainya. Aku ingin mencapai tujuanku sendiri. Aku ingin itu menjadi sesuatu yang aku inginkan, dapat bekerja menuju. Oh, ucap Fiera. Kedengarannya mulia. Bangsawan, Sang bertanya sambil mendengus. Menurutku itu tidak mulia. Lagi pula, jika aku menyerahkan kekuatanku kepadaku, orang lain tidak harus mati. Fiera mengerjap beberapa kali karena bingung. Bisakah kamu menjelaskannya? Dia bertanya. Yah, kamu tahu bagaimana dunia ini, kata Sang. Banyak orang dan binatang ingin membunuhmu karena kamu memiliki sesuatu yang berharga. Terkadang, orang-orang membencimu, dan ketika mereka melihatmu menjadi lebih kuat, mereka mungkin takut kamu akan melawan mereka. Saya pikir semua itu tidak bisa dihindari. Jadi, jika saya ingin menjadi kuat, banyak nyawa mungkin akan hilang. Sekarang, jangan salah paham. Saya tidak merasa empati terhadap musuh saya, tetapi jika saya mendapatkan yang tertinggi kekuatan, aku bahkan tidak punya musuh sejak awal. Fiera memandang Sang dengan penuh minat. Itu perspektif yang sangat menarik dan unik, Sang, katanya. Bagaimana denganmu? Sang bertanya. Aku, jawab Fiera terkejut. Kau bertanya padaku apa yang menjadikanku, aku. Wajar jika aku mendengar apa yang menjadikanmu, kamu. Fiera dengan ringan menggaruk sisi kepalanya dengan senyuman malu saat wajahnya menjadi agak merah. Yah, kurasa begitu, jawabnya samar-samar. Kamu tidak perlu memberitahuku jika kamu merasa tidak nyaman, kata Sang setelah melihat reaksinya. Tidak, tidak apa-apa, kata Fiera. Lalu, Fiera melihat ke samping dengan ekspresi malu. Yah, tujuanku agak istimewa, katanya. Sang sudah bisa menebak apa itu. Lagi pula, dia telah melihat betapa tergila-gilanya Fiera pada Soran. Kau lihat, kata Fiera. Aku agak ingin membunuh semua binatang. Kesunyian. Permisi, Sang bertanya. Fiera menyembunyikan wajahnya di balik tangannya. Oh, aku benci tatapan itu. Setiap kali aku memberitahukan tujuanku kepada seseorang, mereka menatapku dengan wajah ini. Sepertinya kalian semua mengira aku gila. Tidak, jawab Sang cepat. Tapi kenapa kamu ingin membunuh semua binatang itu? Apa alasan tujuan itu? Fiera memandang ke arah Sang dan memperhatikan bahwa dia sepertinya tidak menghakiminya atas tujuannya. Setidaknya tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Wajahnya agak tersembunyi saat ini. Maksudku, pikirkanlah, kata Fiera. Jika Anda mengganti tindakan binatang dengan manusia, Anda akan percaya bahwa manusia adalah bahaya bagi semua orang. Binatang buas berjalan secara acak, dan apapun yang hidup dan lebih lemah dari mereka menjadi target mereka. Bayangkan seorang penyihir sejati melakukan itu. Bayangkan seorang penyihir sejati membunuh setiap manusia yang lebih lemah dari mereka begitu mereka melihatnya. Orang itu akan dicap sebagai orang gila. Tentu saja, binatang buas tidak bisa menahan diri, tapi itu tidak menjadi alasan mereka melakukan tindakannya. Mereka menyerang desa, mereka menyerang hewan secara acak. Mereka menyerang manusia manapun yang mereka lihat. Apa kita harus menerima semua itu? Apakah kita harus menyerah begitu saja setiap kali seekor binatang buas menangkap seorang gadis muda dari desa? Apakah kita seharusnya mengatakan bahwa mereka tidak bisa menahan diri? Yah, jika mereka tidak bisa ditolong, maka kita harus menghadapi ancaman itu. Jika binatang buas membunuh setiap manusia yang mereka lihat, setiap manusia juga berhak membunuh setiap binatang yang mereka lihat. Dan itulah mengapa aku ingin membunuh semua binatang di dunia. Selama mereka masih ada, banyak orang lemah yang akan menjadi korbannya. Sang tidak mengatakan apa-apa karena wajahnya yang tanpa ciri hanya melihat ke arah umum Fiera. Sang tidak tahu harus berkata apa. Dia jelas tidak setuju dengan tujuannya, tetapi yang lebih penting lagi, dia terkejut dengan perubahan mendadak itu. Awalnya Fiera terlihat seperti gadis yang baik dan lugu, tapi kemudian dia berkata bahwa dia ingin membunuh semua binatang itu. Apakah Sang seharusnya tidak sependapat dengannya? Apakah dia seharusnya berbohong dan mengatakan dia memahaminya? Tapi kemudian, Sang diselamatkan. Seseorang yang baru memasuki ruangan. Itu adalah lawan pertama Sang. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.